Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam dan selamat datang di Zoom meeting kelompok 9 pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kemurahan-Nya lah kita bisa berjumpa lagi di Zoom meeting pada malam hari ini di dalam diskusi kelompok 9. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Farida Prihatini, SHMH MKN, dan yang kami hormati Ibu Putri Ayu Maharani, serta tim dosen Hukum Islam. Kami dari kelas Hukum Islam kelas E dengan kelompok 9 memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Raisri Utari selaku moderator. Lalu ada teman saya Timotius Dwi Pangestu. Lalu yang kedua ada Pandai Putu Murah Bagus dan Janiti Sasra. Yang ketiga ada Joshua Namora Sende Hasibuan. Dan yang keempat ada Tiara Febiola. Baik, kami dari kelompok 9 mengangkat judul bahwa analisis hukum Islam pada peraturan daerah Kabupaten Maros nomor 15 tahun 2005 tentang pandai baca Al-Quran. Adapun rumusan masalah yang kami angkat, yaitu yang pertama, apa tujuan dari hukum Islam berdasarkan pembuatan peraturan daerah Kabupaten Maros nomor 15 tahun 2005. Lalu yang kedua, apa saja asas-asas hukum Islam dalam peraturan daerah Kabupaten Maros nomor 15 tahun 2005. Yang ketiga, apa teori yang sesuai dengan keberlakuan hukum Islam berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Maros nomor 15 tahun 2005. Dan yang terakhir, bagaimana cara penyelesaian kasus yang berkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Maros nomor 15 tahun 2005, serta kaitannya dengan tujuan-tujuan, asas, dan teori berlakunya hukum Islam. Untuk lebih lanjutnya, mari kita dengarkan materi-materi berikutnya. Tujuan hukum Islam dalam Al-Quran. Yang pertama, pemeliharaan agama, yaitu Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya pedoman, maka manusia akan melakukan segala sesuatu secara sewenang-wenang, dan kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini disebutkan dalam ayat Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Isra ayat 9. Yang kedua, pemeliharaan jiwa. Untuk keselamatan dan mempertahankan hidup dari manusia itu sendiri, terdapat dalam surat Al-Isra ayat 3. Makna dari ayat ini adalah larangan manusia untuk membunuh manusia lainnya, kecuali karena suatu hal, misalnya hukuman. Semua manusia berhak untuk mempertahankan kehidupannya masing-masing. Yang ketiga, pemeliharaan akal. Akal merupakan peralatan rohania untuk memahami sesuatu yang ada. Untuk itu sangat penting untuk memelihara akal agar dapat memahami sesuatu yang benar, sehingga dapat dapat menjalankan dengan cara yang benar. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 70. Tujuan hukum Islam dalam Al-Quran yang keempat ialah pemeliharaan keturunan, agar tetap murni dan menjalankan apa yang sudah dilakukan sebelumnya seperti beribadah, amalan baik, dan menghindari perbuatan yang dilarang, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Yang kelima, pemeliharaan harta. Harta dalam pandangan Islam adalah milik Allah yang telah diserahkan manusia untuk dimiliki. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Tujuan dibuatnya peraturan daerah Kabupaten Maros nomor 15 tahun 2005. Dalam pasal 2 telah disebutkan maksud dan tujuan, yaitu menjadikan siswa sebagai umat Islam yang taat dan bertakwa pada Allah, iman yang kuat, serta berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, dengan gerakan bebas buta huruf aksara dan pandai membaca Al-Quran. Gerakan ini dilakukan dengan melakukan peningkatan untuk para siswa agar lebih memahami, menghayati, dan bisa baca tulis Al-Quran dengan lancar. Tidak hanya untuk para siswa dari sekolah umum dan madrasah, peraturan daerah juga berlaku untuk para santri TKA, TPA, TKA, PDA, kalangan keluarga, kelompok majelis taklim, dan masyarakat luas yang berada di Kabupaten Maros. Asas-asas hukum Islam dalam peraturan daerah Kabupaten Maros nomor 15 tahun 2005.
Asas hukum Islam merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum. Asas hukum Islam tidak hanya berlaku secara umum, tetapi ada di bidang-bidang dan lapangan yang mempunyai asasnya sendiri-sendiri, yaitu asas dalam lapangan hukum pidana dan asas dalam lapangan hukum perdata. Asas hukum Islam yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2005 termasuk dalam asas-asas umum yang meliputi asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Pertama, asas keadilan merupakan asas yang sangat jelas penting dalam hukum Islam, sehingga dapat menjadi asas semua asas hukum Islam. Tuntutan mengenai seorang Muslim harus berlaku adil sangatlah banyak dijumpai dalam Al-Quran. Dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 yang menjadi sasaran gerakan pembelajaran Al-Quran, yaitu anak didik pada setiap tingkatan pendidikan formal maupun informal, TKA, TPA, PDA, TQA, KTQ, STQ. Peserta pendidikan informal seperti kelompok majelis taklim, kelompok keluarga sakinah, dan masyarakat pada umumnya. Dan pengajian dasar Al-Quran secara tradisional dalam pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 mengatur bahwa para anak didik, setiap alumni pada setiap tingkatan pendidikan, calon pegawai negeri sipil, dan bagi calon pengantin yang beragama Muslim diwajibkan bebas buta aksara dan pandai baca Al-Quran. Dan mereka berhak untuk mendapatkan pembelajaran Al-Quran dan mendapat sertifikat bebas buta aksara dan pandai baca Al-Quran yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati. Kedua, asas kepastian hukum antara lain dalam kalimat terakhir surat Bani Israil surat ke-17 ayat 15 yang terjemahannya lebih kurang sebagai berikut. Dan tidaklah kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah kami mengutus Rasul untuk menjelaskan aturan dan ancaman hukuman itu. Dalam perda tersebut telah diatur jelas tentang pemberian saksi bagi masyarakat yang tidak pandai baca Al-Quran. Dalam hal ini, asas kepastian hukum terpenuhi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2005 karena kepastian hukum yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Sehingga asas ini sangat penting dalam ajaran hukum Islam. Ketiga, asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum tersebut. Asas kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah mudarat sesuai dengan esensi hukum diberlakukan. Dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2005 bahwa pelaksanaan gerakan pembelajaran Al-Quran bagi peserta didik bertempat di sekolah, masjid, atau musola atau surau, gedung khusus, tempat pengajian, rumah-rumah, dan sebagainya. Proses pembelajaran pun berwujud taman kanak-kanak Al-Quran, TKA atau TKQ, Taman Pendidikan Al-Quran TPA atau TPQ, Taklimul Al-Quran Lil Aulad TQA, Sanggar Tartil Al-Quran STQ, Kursus Tartil Al-Quran KTQ, dan wadah-wadah lainnya. Peraturan untuk bisa membaca dan menulis huruf Al-Quran melalui gerakan dan diperuntukkan bagi siswa dan masyarakat di Kabupaten Maros bukan sekedar peraturan saja, tetapi terdapat manfaat yang dapat dirasakan. Teori berlakunya hukum Islam yang sesuai dengan Peraturan Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2005. Terdapat 5 teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, yaitu teori credo atau syahadat, teori receptio in complexu, teori receptia exit, dan teori receptia a contrario. Dalam Peraturan Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2005 berlaku teori receptio in complexu, yaitu teori hukum Islam berlaku penuh bagi orang yang memeluk agama Islam, walaupun terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari. Analisis kasus.
Dianggap melanggar HAM, Maros tetap wajibkan calon kades tes baca Al-Quran. Penyelesaian kasus yang berkaitan dengan Peraturan Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2005. Kronologis. Pada tahun 2021, Kabupaten Maros mengadakan pesta demokrasi di 16 desa. Pesta demokrasi dirayakan dalam rangka pemilihan calon kepala desa. Kemudian terdapat salah satu peraturan untuk calon kepala desa, yaitu wajib bisa membaca Al-Quran. Salah satu peraturan tersebut dilaksanakan dengan tes baca tulis Al-Quran. Dengan melalui tes, maka dapat terlihat kapasitas dari sang calon kepala desa. Hal ini membuat jadwal pemilihan kepala desa di Kabupaten Maros diundur menjadi bulan November. Seharusnya pemilihan diadakan pada bulan September, dan tahapan pilkades dapat dilaksanakan sejak bulan Maret. Untuk penyelesaiannya, sebelum adanya penyelesaian, Biro Hukum menganggap bahwa hal tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Namun, ketika pihak dari Kabupaten Maros berkonsultasi mengenai hal tersebut ke Kanwil Kemenkumham, dianggap tidak melanggar hak asasi manusia, karena hanya berlaku untuk masyarakat Kabupaten Maros yang memeluk agama Islam, dan hal ini merupakan kebijakan lokal. Akhirnya, setelah diputuskan untuk menggelar pemilihan calon kepala desa pada bulan November, maka pihak dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD mempersiapkan PLT Kepala Desa. Camat akan diminta oleh pihak PMD untuk memberikan usulan PLT sebelum berakhir masa jabatan kepala desa, paling lambat pada bulan September. Masa jabatan PLT ini akan berakhir, pelantikan awal Januari. Persiapan dilakukan untuk PLT kepala desa yang jabatannya telah berakhir. Hubungan kasus yang dengan tujuan, asas, dan teori berlakunya hukum Islam, berdasarkan tujuan hukum Islam. Dalam kasus di atas sebenarnya merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2005 tentang pandai membaca Al-Quran dalam bab 4 mengenai bebas buta aksara Al-Quran pasal 5. Namun dengan mengikuti peraturan daerah tersebut, menyebabkan waktu pemilihan calon kepala desa diundur 2 bulan dari rencana awal pada bulan September menjadi bulan November. Kasus dapat diatasi dengan konsultasi ke Kanwil Kemenkumham oleh perwakilan dari Kabupaten Maros. Kemudian pihak pemberdayaan masyarakat dan desa atau PMD mempersiapkan PLT kepala desa, dan pihak PMD akan meminta camat untuk membuat usulan PLT sebelum berakhir masa jabatan kepala desa paling lambat pada bulan September, agar pada bulan Januari dapat dilakukan pelantikan. Mewajibkan calon kepala desa untuk bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tujuan hukum Islam pertama, ketiga, dan keempat, yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan keturunan. Berdasarkan asas hukum Islam, terdapat 3 asas hukum Islam, dan semuanya merupakan landasan dari peraturan ini. Asas pertama yaitu keadilan. Dengan adanya kewajiban untuk calon kepala desa bisa membaca Al-Quran dengan benar, berarti pelaksanaan Peraturan Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2005 tentang pandai baca Al-Quran dilakukan secara adil karena tidak hanya masyarakat saja yang harus melaksanakan peraturan ini, tetapi untuk calon pejabat di Kabupaten Maros juga harus melaksanakannya. Kedua, yaitu asas kepastian hukum, yang dimana sudah jelas peraturan daerah ini merupakan perintah yang harus dijalankan, dan dengan peraturan calon kepala desa harus bisa membaca Al-Quran menjadi bukti konkret bahwa peraturan daerah ini dilaksanakan serta terdapat sanksi jika tidak sesuai. Ketiga, asas kemanfaatan yang berkaitan dengan kedua asas sebelumnya, yaitu asas keadilan dan asas kepastian hukum. Peraturan yang dibuat harus memiliki manfaat di samping terdapat keadilan dan kepastian hukum yang berlaku. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2005 yang dilaksanakan dengan calon kepala desa wajib bisa membaca Al-Quran dengan benar, memiliki manfaat untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia akhirat. Hubungan kasus yang dengan tujuan asas dan teori berlakunya hukum Islam. Berdasarkan teori berlakunya hukum Islam, teori receptio in complexo menjelaskan hukum Islam berlaku penuh bagi seseorang yang beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dari peraturan yang mewajibkan calon kepala desa bisa membaca Al-Quran. Peraturan ini tentu saja untuk yang beragama Muslim, yang memang mengharuskan semua bisa membaca Al-Quran dengan baik, sesuai dengan ketentuan tajwid dan tartil, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup.
Ketentuan menjadi pemimpin yang baik dan sesuai terdapat dalam Al-Quran, sehingga jika calon kepala desa yang bisa membaca Al-Quran akan mempelajari perintah dan larangan, serta menjadi pemimpin yang baik, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, Al-Quran menjadi pedoman utama untuk kehidupan manusia karena di dalamnya terdapat perintah, larangan, hak, kewajiban, dan lainnya. Dapat menjadi pedoman untuk 5 tujuan hukum Islam yang termasuk dalam pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta agar tercapai sehingga manusia melakukan segala sesuatu dengan baik sesuai dengan pedoman. Dengan adanya peraturan daerah yang mewajibkan masyarakat untuk bisa membaca dan mengamalkan Al-Quran dapat membantu untuk mencapai tujuan hukum Islam. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2005, termasuk dalam asas-asas umum yang meliputi asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Dengan dikeluarkannya peraturan daerah tersebut, asas berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan selanjutnya. Asas receptio in complexo merupakan asas yang sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Maros nomor 15 tahun 2005. Karena membaca Al-Quran hanya berlaku penuh untuk orang yang memeluk agama Islam saja. Agama lain tidak mendapat kewajiban yang sama, walaupun terdapat penyimpangan-penyimpangan pada pelaksanaannya, tetap saja hukum Islam akan berlaku. Kasus yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2005 adalah mundurnya bulan pemilihan calon kepala desa karena terdapat peraturan yang mengatur bahwa calon kepala desa harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Penyelesaian dilakukan dengan berkonsultasi dengan Kanwil Kemenkumham, kemudian mendapat izin karena merupakan peraturan yang berlaku untuk orang yang beragama Islam dan sebagai kebijakan lokal, serta pihak PMD meminta camat untuk memberikan usulan PIT sebelum berakhir masa jabatan kepala desa. Selanjutnya yaitu saran mentransfer bacaan Al-Quran secara langsung sangat penting karena ada berbagai kaidah tertentu dalam membaca kitab suci itu. Kaidah-kaidah tersebut meliputi panjang pendeknya, tebal tipisnya, dan sebagainya. Al-Quran merupakan 20 kalamullah yang indah. Pemberlakuan peraturan juga harus ditetapkan secara tegas agar dalam pelaksanaannya tidak membuat perubahan terhadap apa yang sudah ada sebelumnya. Tidak menimbulkan kasus baru yang mengharuskan pihak pelaksana merubah apa yang sebelumnya yang telah ditetapkan. Baik, sekian dari diskusi kami kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.